Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 248, jelas seorang anak ajaib. Mendengar perkataannya, Ningsi tampak malu. Apa? Jangan, pergi ke rumah sakit di tengah malam karena makan berlebihan itu terlalu memalukan. Apakah wajah lebih penting daripada tubuhmu? Sambil berbicara, Lu Tingqiao meraih dompet dan teleponnya, lalu dengan cepat mengangkatnya di pinggang. Ningsi segera melambaikan tangannya. Lu Tingqiao, tidak, ganti ke posisi lain, mungkin lebih baik jika kamu membantuku berjalan perlahan, posisi ini membuatku semakin tidak nyaman. Kamu, Lu Tingqiao marah sekaligus khawatir, dan hanya bisa menurunkannya dan dengan hati-hati membantunya berjalan keluar. Ketika mereka sampai di ruang gawat darurat rumah sakit, pakaian dan rambut Ningsi basah oleh keringat. Karena Ningsi memegangi perutnya dan Lu Tingqiao menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa langit akan runtuh, seorang perawat segera menemui mereka dan membantu Ningsi. Apakah bayinya akan lahir? Cepat, naik ke tandu. Ningsi mengangkat topeng yang selama ini dikenakannya agar tidak dikenali, dan dengan garis-garis hitam di kepalanya, menjelaskan, tidak. Bukan itu, suster perawat. Aku makan terlalu banyak. Perawat itu terdiam sesaat, lalu melihat ke bawah ke perutnya, dan menyadari bahwa perutnya hanya sedikit menonjol, dan sebenarnya tidak seperti perut wanita hamil. Untuk masalah perut, silakan belok kiri. Terima kasih. Pada tengah malam, setelah masa penyiksaan, diagnosis Ningsi akhirnya keluar. Dia menderita gastritis akut yang disebabkan oleh makan berlebihan dan stres dalam waktu singkat. Lu Tingqiao menyentuh pipi pucat gadis itu saat ia terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya sendiri penuh dengan rasa sakit. Apakah masih sakit? Ningsi mengangguk dengan getir. Ya, tapi tidak separah sebelumnya. Itu, Lu Tingqiao, ada satu hal. Ada apa? Katakan padaku. Ningsi ragu sejenak, lalu berkata dengan malu, sepertinya cincin itu menggores dan merobek kulit di salah satu sisi gusiku. Aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang sangat sakit. Lu Tingqiao menepuk jidatnya, dan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia mengacak-acak rambutnya. Tunggu aku. Aku akan mengambilkanmu obat. Baiklah. Setelah Lu Tingqiao pergi, Ningsi menghela napas panjang, lalu membelai perutnya yang bulat. Dia tidak pernah menyangka perutnya akan bekerja sekeras itu di saat kritis. Tapi, perasaan makan berlebihan itu sungguh tidak mengenakan. Dia tidak ingin merasakannya untuk kedua kalinya sepanjang hidupnya. Sebelumnya, ada saat-saat ketika dia terlalu sibuk untuk makan, dan akibatnya, suatu kali juga dia tiba-tiba terserang gastritis akut di tengah malam. Bedanya, waktu itu dia tidak bisa dapat taksi di tengah malam. Jadi, dia pergi ke rumah sakit sendiri naik motor, daftar sendiri, ambil obat sendiri, terus duduk sendiri di bangku dingin di koridor sambil diinfus. Lu Tingqiao segera kembali. Dia duduk di tepi tempat tidur sambil membawa obat, lalu membuka botolnya dan berkata dengan serius, obat ini bersifat topikal. Buka mulutmu dan aku akan membantumu mengoleskannya ke lukamu. Ningsi membuka mulutnya dengan patuh, tetapi lidahnya tidak sengaja menyentuhnya, dan dia mengerutkan kening. Pahit. Tahanlah sebentar, jangan sentuh. Oh. Setelah mengoleskan obatnya, Lu Tingqiao menatapnya dengan mata lembut dan berkata dengan lembut, guru. Sedikit terkejut, Ningsi terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa pria itu memanggilnya. Hah, maafkan aku. Lu Tingqiao mendesah pelan sambil mencela diri sendiri, lalu meraih tangannya dan mencium lembut punggungnya. Salahkan murid yang tidak punya keterampilan ini, yang membuatmu terluka. Jantung Ningsi berdebar kencang. Sialan 60%, 61, 62, 63, terus meningkat. Bagaimana ini bukan suatu keterampilan? Dia jelas seorang jenius.